Kangen mabok dengan suasana kampung, buku ini akan bawa lo ke situasi itu. Ya, balik lagi sama gue Cici di channel YouTube Booktuber. Kali ini gue akan bahas 2 buku PD Baik yang santai, kocak, dan pas banget buat kerumitan lo di tahun 2025 ini. Lo pasti rumit banget kan mikirin projection, mikirin evaluasi, dan lain-lain halnya. Ini bukunya. Di Drunken Molen lo akan dapat kehidupan sehari-hari yang khas Sunda banget dan khas PD Baik banget yang pastinya lucu dan usil kali ya gue bilangnya ya di Drunken Molen. Kalau di Drunken Marmut ini rada serius dikit sih, maksudnya soal persahabatan, soal pengembangan diri juga gitu, tapi sama tetap geblek-geblek juga gitu. Emang PD Baiknya emang ampuh banget sih. Kelebihan buku ini dua-duanya tetaplah bikin kita anjir. Kalau gue sih kemarin pas baca bener-bener tidurnya itu nggak jadi gitu ya, karena gue juga punya kebiasaan biar cepet ngantuk gitu, gue harus ditemenin baca buku biar mata gue lelah gitu. Nah di buku ini terutama yang Drunken Molen tuh aku nggak jadi ngantuk dan pengen pengen cepet nyelesain gitu, tapi ya tetap endingnya pasti gue tidur juga gitu. Nah kalau yang Drunken Rambut emang kerasa banget tensi apa ya, beratnya gitu. Jadi dia emang kayak rada harus serius dikit sih gitu. Gue bacain satu apa ya, satu puisi yang ini tuh nyeritain tentang apa ini diterangkan marmut ya, soal marmutnya gitu. Ya, ini dia nih. Puisi Galon dan Termas. Mereka adalah binatang jarang dari tamannya yang harus dibuang. Galon, engkau adalah galon air, you know, untuk minum kalau haus. Termos, engkau berisi air panas, you know, untuk bikin hot lemon tea. 2 binatang yang harus pergi. Selamat jalan galon, selamat jalan termos. Selamat menempuh hidup barbar. Oh galon, oh termos, cintamu abadi. Ini nyeritain soal si siapa ya, peliharaannya gitu. Nah, ya, dan dia ngasih namanya tuh galon sama termos gitu. Terus dia bikin juga buat membantunya gitu. Judulnya kepergian gitu. Kalau kalian pergi, kalian tidak akan ada lagi. Kalau kalian tidak pergi, kalian akan tetap di sini. Kenapa kalian harus pergi? Karena kalian disuruh pergi. Kan? Kalau tidak disuruh pergi, kalian tidak akan pergi. Terus di sini, di Taman Indah Ibu Suri. Mengacaukan taman yang indah berseri. Nah, terus habis itu upacara itu kayak bawa lilin gitu untuk ya kayak apa, mengantar si marmut-marmut itu pergi gitu. Soal kearifan lokal gila nggak perlu ditanya, tapi di Baik gitu ya, maksudnya dia kental banget dan dia bisa mentransform, nilai-nilai buat gua nggak hanya nilai Sunda ya, tapi ini nilai keindonesiaan gitu ya, soal berbagi, gotong royong, eee, menghibur, artinya merespon dengan cara yang tidak emosional gitu. Jadi lu jangan kaget ketika lu nemu cover-nya terus kemudian kan biasanya di situ ada testimoni gitu ya. Itu testimoni itu anjing banget coba. Testimoni yang pertama tuh dari Dayat dan itu adalah bodyguard-nya PD Baik. Tapi dia nulis testimoninya itu apa? Nggak ngerti. Dia nggak ngerti sama buku ini gitu dan buat gue bukaannya aja udah kayak tai banget gitu. Di buku Terangan Molen, Desperan tuh ngasih testimoni, buku ini jangan dibaca. Tapi di luar 2 testimoni yang rada-rada, wah gila ini bikin bikin kepleset banget sih, Ica. Maksud gua dapet nilai-nilai yang sederhana banget gitu, soal ya bagaimana kita hidup sehari-hari ya gitu. Jadi kenapa gue baca buku ini, jadi waktu itu gue lagi lagi pengen banget belajar nulis gitu ya, terus gue nulis di, blognya booktuber.wordpress.com gitu.
Terus gue share ke teman gitu, lu baca dong gitu gimana tulisan gue gitu. Terus ada temen gue satu Ojan, di guru SD gitu, terus dia ngerekomendasiin buku ini gitu, kayaknya lu kalau mau nulis bebas kayak gitu lu harus baca bukunya Pidi Baiq deh. Gue ada bukunya gitu punya cewek gue gitu, Drunken Maulana dan Drunken Marmut gitu. Ya udah gue bawain deh gitu, sama dia dibawain dan tetap membaca buku-bukunya Pidi Baiq atau buku lainnya dan jangan membajak. Salam kebajikan.